Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan menganalisa tentang RPP Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 tingkat MTS dengan materi pokok sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. RPP ini mengalokasi waktu selama 1 kali 60 menit dengan kompetensi inti terbagi menjadi 4, mulai dari menghayati dan menghargai, kemudian menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin dan tanggung jawab, kemudian mampu menganalisa pengetahuan serta mampu mencoba ke lapangan. Jadi urutan kompetensi inti ini, siswa itu memahami ajaran agama yang dianutnya, kemudian mengamalkan apa yang telah ia ajari, dan yang ketiga menganalisa pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya, dan yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Nah, untuk mencapai kompetensi inti ini, maka RPP ini disusun kompetensi dasar dan indikatornya. Di kompetensi inti merupakan kompetensi secara global yang diturunkan ke dalam kompetensi dasar yang memuat indikator-indikator pencapaian. Kompetensi dasar dari materi tersebut yang pertama adalah memahami sejarah Nabi. Dengan indikator pencapaiannya, siswa menjelaskan peta wilayah Jazirah Arab, menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, menganalisa prioritas dakwah, menyimpulkan usaha Nabi dalam berdakwah, dan yang terakhir kompetensi dasarnya yaitu menceritakan sejarah Nabi Muhammad dengan indikator menceritakan sejarah perjuangan. Jadi kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti yang pencapaiannya tersusun ke dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pada RPP ini disusun bertujuan untuk mendidik peserta didik untuk mampu memahami tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, mulai dari wilayah, kondisi sosial, kepercayaan, dan perjuangan Nabi. Materi pembelajaran yang digunakan adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam dengan metode pembelajaran pendekatan ilmiah, strategi model pembelajarannya berbasis masalah dengan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Menggunakan media gambar dan video dengan dukungan alat proyektor, papan tulis, dan spidol. Menggunakan sumber belajar Al-Quran, hadis, buku guru dan buku siswa, serta buku SKI yang relevan. Nah, langkah-langkahnya terbagi menjadi 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendahuluan ini, guru mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan memimpin berdoa bersama. Selain memimpin berdoa bersama, guru juga memberikan 2 pertanyaan sebagai tes, pretest tentang pemahaman siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Apakah siswa sudah mengetahui sebelumnya atau belum? Kemudian pada kompetensi inti ini terbagi menjadi 4 tahap, yakni mengamati. Mengamati di sini adalah mengamati gambar. Kemudian yang kedua menanya. Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ditunjuk 1 orang untuk mengajukan pertanyaan.
Kemudian dari kegiatan ini, poin yang ketiga adalah mengeksplorasi. Jadi pertanyaan yang telah disiapkan dieksplorasi ke dalam ruang kelas. Jadi pertanyaan itu dilontarkan kepada semua siswa, yang mana satu pertanyaan dibolehkan 2 sanggahan. Nah, pada kegiatan ini maka akan muncul beberapa masalah-masalah yang timbul dari kegiatan diskusi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi diskusi akan berjalan dengan baik apabila pada akhir penutup diskusi ada kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini berupa penyimpulan hasil diskusi. Penyimpulan ini selain disampaikan oleh siswa, juga dipandu oleh guru. Apabila dalam menyimpulkan siswa mengalami ketidaksesuaian antara jawaban dengan materi, maka gurulah yang harus meluruskan. Sebagai penutup, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan memberikan sebuah hadiah. Jadi strategi ini juga merupakan strategi untuk memikat siswa agar tidak berperilaku buruk terhadap guru, serta memberikan motivasi belajar kepada siswa supaya dia mau memperdalam lagi tentang materi yang telah ia pelajari. Nah, penilaian hasil belajar siswa ada 4 kolom. Yang pertama, aktivitas belajar di dalam kegiatan kerjasama, aktivitas keaktifan berdiskusi, partisipasi, dan inisiatif. Nah, untuk mengisi kolom tersebut ada beberapa rubrik penilaian, yang mana setiap rubrik memiliki kategori tersendiri. Pedoman penskorannya adalah jumlah nilai skor yang diperoleh. Kalau berarti 4 kolom tadi dijumlah semuanya per individu, kemudian dibagi jumlah skor maksimal kali 100. Nah, kemudian ada format penilaian lagi tentang aktivitasku. Apakah aktivitas belajar siswa itu tuntas atau tidak tuntas? Apabila aktivitas itu tuntas, maka akan dilanjutkan ke dalam pembelajaran lanjut. Apabila ketuntasan tidak tuntas, maka akan dilaksanakannya remedial. Dalam pengisian rubrik juga memiliki kategori tersendiri dengan perhitungan skor, jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal kali 100. Nah, di RPP ini juga dicantumkan beberapa soal untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang dijabarkan di depan. Nah, baiklah, sekian penjelasan RPP materi belajar kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Apabila ada kata yang salah dan penjelasan yang tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.